Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang distribusi sampling. Pengertian sampling. Sampling adalah proses pemilihan sejumlah pengamatan, subjek, dari sekelompok populasi. Distribusi sampling adalah suatu distribusi nilai statistik sampel-sampel yang diambil, seperti mean, standar deviasi, atau proporsi. Jika diambil beragam sampel dengan ukuran yang sama dari suatu populasi, maka akan menghasilkan statistik yang berbeda-beda. Terdapat 4 hal yang harus diperhatikan dalam distribusi sampling, yaitu, yang pertama ada ukuran statistik, mean, standar deviasi, atau proporsi, yang akan digunakan. Yang kedua, pemilihan sampel secara random. Yang ketiga, ukuran dari sampel. Dan yang keempat, karakteristik dari populasi. Berikut ada beberapa contoh distribusi sampling. Jenis-jenis distribusi sampling. Yang pertama ada distribusi rata-rata. Distribusi rata-rata dapat diartikan sebagai distribusi probabilitas dari nilai rata-rata sampel, mean, yang diperoleh dari berbagai kemungkinan sampel dengan ukuran tertentu yang diambil dari suatu populasi. Artinya, jika peneliti mengambil sampel berkali-kali dari populasi yang sama dan menghitung rata-rata setiap sampel, maka seluruh nilai rata-rata tersebut akan membentuk suatu distribusi. Distribusi ini penting karena dapat digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi serta menjadi dasar dalam pengujian hipotesis. Misal, sampel acak berukuran N diambil dari populasi normal yang memiliki rata-rata dan varians, di mana setiap data dalam sampel tersebut akan mengikuti distribusi normal yang sama seperti populasinya. Nilai rata-rata sampel, X bar, diperoleh dari jumlah seluruh data, yaitu X1 ditambah X2 sampai Xn, kemudian dibagi dengan N, rata-rata dari distribusi rata-rata, mu X bar, adalah mu ditambah mu sampai sebanyak N kali lalu dibagi N, sehingga hasilnya tetap mu. Sedangkan variansnya, sigma kuadrat X bar, adalah sigma kuadrat ditambah sigma kuadrat sampai N kali lalu dibagi N kuadrat, yang hasil sederhananya menjadi sigma kuadrat per N. Jika distribusi populasi tidak diketahui, maka rata-rata sampel tetap akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu dan varians sigma kuadrat per N selama ukuran sampelnya besar, yang merupakan akibat dari teorema limit pusat. Teorema limit pusat menjelaskan bahwa jika rata-rata sampel, X bar, dari sampel acak berukuran N diambil dari populasi yang memiliki rata-rata mu dan varians sigma kuadrat yang berhingga, maka bentuk limit dari distribusinya dapat dinyatakan dengan Z sama dengan X bar dikurangi mu lalu dibagi dengan sigma dibagi akar N. Jika nilai N semakin besar atau mendekati tak hingga, maka distribusi tersebut akan mendekati distribusi normal baku dengan rata-rata 0 dan varians 1. Yang kedua, distribusi selisih rata-rata. Distribusi selisih rata-rata merupakan pengembangan dari distribusi rata-rata. Secara umum, ini adalah distribusi dari perbedaan antara dua rata-rata sampel yang diambil dari dua populasi atau dua kelompok yang berbeda. Distribusi selisih dan jumlah rata-rata menjelaskan bahwa jika terdapat dua populasi, di mana populasi pertama memiliki rata-rata mu1 dan varians sigma 1 kuadrat, serta populasi kedua memiliki rata-rata mu2 dan varians sigma 2 kuadrat, maka diambil masing-masing sampel acak dengan ukuran N1 dan N2. Rata-rata sampel pertama dinyatakan dengan X bar 1 dan rata-rata sampel kedua dinyatakan dengan X bar 2, di mana kedua sampel tersebut saling bebas. Untuk selisihnya, X bar 1 dan X bar 2 masing-masing berdistribusi hampir normal dengan rata-rata mu1 dan mu2 serta varians sigma 1 kuadrat per N1 dan sigma 2 kuadrat per N2. Jika ukuran sampel semakin besar, maka selisih X bar 1 dikurangi X bar 2 akan berdistribusi normal dengan rata-rata mu X bar 1 dikurangi mu X bar 2 yang sama dengan mu1 dikurangi mu2. Sedangkan variansnya adalah varians X bar 1 ditambah varians X bar 2.
yaitu sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Teorema ini menjelaskan bahwa jika dua sampel bebas dengan ukuran N1 dan N2 diambil secara acak dari dua populasi yang masing-masing memiliki rata-rata mu1 dan mu2 serta varians sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka distribusi dari selisih rata-rata sampel X bar 1 dikurangi X bar 2 akan berdistribusi hampir normal. Rata-ratanya adalah mu1 dikurangi mu2, sedangkan variansnya adalah sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Selanjutnya, nilai Z diperoleh dari X bar 1 dikurangi X bar 2 lalu dikurangi lagi dengan mu1 dikurangi mu2, kemudian dibagi dengan akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Sehingga hasilnya mendekati distribusi normal baku. Jika ukuran sampel N1 dan N2 keduanya lebih besar atau sama dengan 30, maka pendekatan distribusi normal sudah sangat baik meskipun bentuk populasi tidak diketahui. Namun, jika ukuran sampel kurang dari 30, pendekatan normal masih bisa digunakan selama kedua populasi tidak terlalu jauh dari distribusi normal. Dan jika kedua populasi memang berdistribusi normal, maka selisih rata-rata sampel akan tetap berdistribusi normal tanpa bergantung pada besar kecilnya ukuran sampel. Teorema tersebut menjelaskan bahwa jika dua sampel bebas dengan ukuran N1 dan N2 diambil secara acak dari dua populasi yang masing-masing memiliki rata-rata mu1 dan mu2 serta varians sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka distribusi sampel dari jumlah rata-rata X bar 1 ditambah X bar 2 akan mendekati distribusi normal. Nilai rata-ratanya adalah mu1 ditambah mu2, sedangkan variansnya adalah sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Dengan demikian, nilai Z diperoleh dari X bar 1 ditambah X bar 2 dikurangi mu1 ditambah mu2, kemudian dibagi dengan akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2, sehingga secara hampiran mengikuti distribusi normal baku. Yang ketiga, distribusi proporsi. Distribusi proporsi adalah distribusi yang terbentuk dari nilai-nilai proporsi sampel yang diperoleh dari semua kemungkinan sampel dalam suatu populasi. Dengan kata lain, jika dari suatu populasi diambil banyak sampel dan setiap sampel dihitung proporsinya, misalnya persentase yang memiliki karakteristik tertentu, maka kumpulan nilai proporsi tersebut akan membentuk distribusi sampling proporsi. Misalkan ada dua populasi yang masing-masing berdistribusi binom dan keduanya berukuran cukup besar. Di dalam kedua populasi tersebut terdapat peristiwa A dengan proporsi masing-masing populasi secara berturut-turut yaitu Pi1 dan Pi2. Dari kedua populasi tersebut diambil sampel secara independen sebanyak N1 dari populasi pertama dan N2 dari populasi kedua. Untuk peristiwa A, diperoleh kumpulan proporsi yaitu XI dibagi N1 untuk I sama dengan 1 sampai K, dan YJ dibagi N2 untuk J sama dengan 1 sampai R, dengan XI menyatakan banyaknya peristiwa A dalam sampel yang diambil dari populasi pertama, dan YJ menyatakan banyaknya peristiwa A dalam sampel yang diambil dari populasi kedua, sedangkan K dan R masing-masing menyatakan banyaknya sampel yang mungkin dari populasi pertama dan populasi kedua. Yang keempat, distribusi selisih proporsi. Distribusi selisih proporsi adalah distribusi dari perbedaan antara dua proporsi sampel yang berasal dari dua populasi atau kelompok yang berbeda. Secara konsep, jika diambil banyak sampel dari dua populasi dan dihitung proporsi masing-masing, kemudian dicari selisihnya, P-P, maka kumpulan nilai selisih tersebut akan membentuk suatu distribusi. Distribusi proporsi menjelaskan bahwa misalkan terdapat populasi berukuran N yang di dalamnya terdapat kejadian A sebanyak Y, maka proporsi kejadian A adalah Pi sama dengan Y dibagi N dari populasi tersebut diambil sampel acak berukuran N dan misalkan di dalam sampel terdapat kejadian A sebanyak X, sehingga sampel ini memberikan statistik proporsi kejadian A yaitu X dibagi N.
Nilai X per N ini berdistribusi normal dengan rataan mu X per N sama dengan pi dan variansnya sigma kuadrat X per N sama dengan pi dikali 1 dikurangi pi dibagi N. Untuk ukuran sampel N yang cukup besar, berlaku bahwa jika populasi berdistribusi binom dengan parameter pi untuk peristiwa A, dengan 0 lebih kecil dari pi lebih kecil dari 1, kemudian diambil sampel acak berukuran N di mana statistik proporsinya adalah X per N, maka untuk N yang cukup besar distribusi X per N mendekati distribusi normal dengan rataan pi dan varians pi dikali 1 dikurangi pi dibagi N. Dengan demikian nilai Z diperoleh dari X per N dikurangi pi, kemudian dibagi dengan sigma X per N, sehingga secara hampiran mengikuti distribusi normal baku. Jadi kesimpulannya, distribusi sampling adalah konsep statistika yang menggambarkan perilaku statistik sampel dalam merepresentasikan populasi. Umumnya, distribusi ini mendekati normal jika ukuran sampel cukup besar, sesuai dengan teorema limit pusat. Melalui distribusi sampling, peneliti dapat menganalisis rata-rata, proporsi, dan perbedaannya untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara objektif.